Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun, tidak hanya Sue Moyang yang terluka, tetapi semua prajurit di eselon 1, kecuali Ansin, terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Meskipun semua prajurit yang membobol menara segel pikiran dilengkapi dengan banyak ramuan penyembuh. Menara itu dipenuhi badai ruang di mana-mana, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan tempat untuk melarikan diri, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk tinggal di suatu tempat untuk menyembuhkan diri. Jadi semua orang menahan nafas saat ini. Sekarang saatnya menguji ketahanan mereka. Setelah Sue Moyang melintasi 10.000 mil, prajurit lain di langkah pertama juga bergegas melewati 10.000 mil satu demi satu. Di warisan api sebelumnya, seringkali hanya ada 2 atau 3 prajurit yang mampu berlari sejauh 10.000 mil. Dan terkadang hanya ada 1 orang. Tapi kali ini, hasilnya jelas lebih baik daripada sebelumnya. Ketika Lo Sheng melintasi 10.000 mil, dia sudah berada di peringkat ke-13. Selain sesekali menghindari beberapa hukum kuat dalam badai, dia masih bisa terus bergerak maju. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi beberapa prajurit sudah mulai menggunakan cara khusus untuk mencapai hasil yang baik, agar bisa melakukan spirit di saat-saat terakhir. Namun dibandingkan dengan prajurit lainnya, Lo Sheng terlihat lebih tenang. Setidaknya tidak ada bekas luka di tubuhnya. Dan sekarang, di antara orang-orang di menara segel, satu-satunya tidak terluka sama sekali adalah Ansin dan Lo Sheng. Sam menemukan masalah. Pria kecil bernama Lo Sheng ini tampaknya mempertahankan kecepatannya sendiri dari awal hingga akhir. Iya, tidak cepat atau lambat. Di tengah badai hukum tingkat ini, dia sebenarnya masih utuh. Jadi dia juga sungguh luar biasa. Mendengar ini, mata Yonluo berkedip samar, karena orang-orang ini baru saja menyadarinya sekarang. Sekarang Lo Sheng telah menarik banyak perhatian, meski masih belum masuk 10 besar. Namun penampilannya yang tenang membuat orang merasa semakin tak terduga. Setelah Lo Sheng mempertahankan peringkat 13 untuk sebatang dupa, 2 prajurit jenius super terluka berturut-turut dan tersingkir dari menara segel 1 pikiran. Dengan tersingkirnya mereka, peringkat Lo Sheng juga meningkat 2 peringkat, mencapai peringkat ke-11. Adapun prajurit peringkat 10, dia tidak jauh dari Lo Sheng. Tampaknya dia telah dihancurkan oleh badai hukum. Sekarang dia sedang berjuang. Bagi Lo Sheng tidak jauh baginya untuk masuk 10 besar. Di depannya, tetapi ketika Lo Sheng baru saja mendekati punggung prajurit itu dan ingin melewatinya, prajurit itu menoleh dan menatap tajam ke arah Lo Sheng. Setelah mendengus dingin, dia menggigit ujung lidahnya dan langsung membakar esensi darahnya sendiri, dan kemudian nafas liar dilepaskan dari tubuh sang pejuang. Sehingga di bawah suara mendesing, kecepatan prajurit itu tiba-tiba meningkat lebih dari 3 kali lipat, dan meninggalkan Lo Sheng jauh ke belakang. Jelas sekali, dia tidak ingin Lo Sheng menaklukkannya. Melihat prajurit yang terus menjauh ini, Lo Sheng hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum untuk mempertahankan posisinya di 10 besar. Prajurit ini seharusnya memiliki warisan garis keturunan dari spesies ras kuno. Esensi dan darahnya juga sangat berharga, hanya untuk mempertahankan posisi 10 besar, tapi dia sia-sia jika membakar esensi dan darahnya sendiri. Terlebih lagi pada tahapan 10.000 mil, kecepatan tidak lagi penting. Yang lebih penting adalah persaingan ketahanan. Prajurit itu terbang jauh dalam badai hukum yang luas, dan sosoknya dengan cepat menjadi kabur. Perlahan-lahan menghilang dari pandangan Lo Sheng, dan Lo Sheng masih mempertahankan kecepatannya. Terbang di udara tanpa tergesa-gesa. Setelah sebatang dupa lagi lewat, saat Lo Sheng terus maju, dia melihat sebuah lubang hitam besar tidak jauh dari sana, yang dengan kuat menyegel prajurit peringkat 10 di dalamnya.
Kekuatan hukum pada tahap ini sudah sangat menakutkan, dan beberapa hukum yang sangat langka lahir dalam badai hukum. Meskipun hukum ini juga berasal dari hukum asli, namun telah menjadi sistem hukum yang lain. Sama seperti lubang hitam besar itu, sepertinya itu adalah hukum kegelapan yang dirumorkan. Dikatakan bahwa ketika hukum kegelapan ini dipraktekkan secara ekstrim, dia dapat menelan segala isinya, termasuk seluruh alam semesta. Meskipun lubang hitam saat ini tidak dapat mencapai efek ini, setelah menelan prajurit tersebut tidak mudah untuk keluar. Setidaknya dia sendiri tidak dapat melarikan diri saat melewati lubang hitam ini. Lo Sheng juga merasakan daya tarik kuat yang ditimbulkan oleh lubang hitam tersebut. Pada saat melihat prajurit di dalam lubang hitam itu sepertinya sedang meneriakinya, namun Lo Sheng tidak dapat mendengar suara apapun. Lubang hitam ini dapat menyedot segala sesuatu ke dalamnya, dan suara yang keluar darinya tidak dapat lepas dari daya tariknya sama sekali. Dengan bentuk bibirnya, Lo Sheng dapat memahami kata-katanya. "Bantu saya." Namun Lo Sheng menggelengkan kepalanya dengan ringan, bukan karena Lo Sheng menyaksikan prajurit itu deliminisasi. Bahkan jika dia dibebaskan, itu bukan masalah besar bagi Lo Sheng. Hanya saja Lo Sheng sendiri tidak paham dengan hukum kegelapan ini. Jika dia terjebak di dalamnya, Lo Sheng percaya bahwa hanya penguasa istana akan mengeluarkan orang ini. Tetapi pada saat itu prajurit menghadapinya. Dia telah tersingkir sekarang. Menggantikan prajurit itu, Lo Sheng sekarang akhirnya berada di peringkat ke-10. Tetapi ketika Lo Sheng masuki tempat ke-10, memang ada sosok di depannya yang menyerang balik. Dalam badai hukum yang besar ini, Lo Sheng tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi dia hanya merasa bahwa bayangan samar itu tampak seperti burung besar. Tetapi ketika burung besar itu mendekat, Lo Sheng menemukan bahwa itu ternyata adalah Ansin. Tetapi dia memiliki sepasang sayap tambahan di punggungnya. Setelah Ansin mendekat, Lo Sheng bertanya dengan wajah aneh. "Apa yang Anda lakukan di sini?" Ansin memandang Lo Sheng dengan ringan, tetapi berkata, "Saya pikir Anda telah tersingkir." "Tidak semudah itu." Lo Sheng menggelengkan kepalanya. "Terlalu lambat," kata Ansin lagi. "Ini bukan kompetisi kecepatan." Lo Sheng tidak akan meningkatkan kecepatannya untuk mengejar seseorang. Dia juga tidak akan memperlambat kecepatannya untuk mengajak menunggu seseorang. "Tapi selama Anda masih di sini, saya akan menunggu Anda di depan." Setelah selesai berbicara, Ansin melebarkan sayapnya dan langsung terbang. Namun pada saat ini, badai salju tiba-tiba muncul di depannya dengan bola api raksasa yang dipadatkan oleh hukum api. Dan ada juga bola api sepanjang tombak es yang sebesar puluhan kaki langsung hancur. Tapi Ansin terbang sangat cepat dengan gerakan yang tiba-tiba dan berhasil melewati badai salju. Kadang-kadang ada beberapa bola api yang menghalangi jalannya. Dia melingkarkan sayapnya ke sekeliling tubuhnya dan langsung berlari melewatinya. Dia berbalik hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Ansin ini terlalu yakin pada dirinya sendiri. Dia masih mampu memanuver dalam jarak 12.000 mil. Wanita ini mungkin memenuhi syarat untuk menantang rekor asli Huan He Tianxun. Jelas, sekarang tidak banyak prajurit yang tersisa di Menara Segel saat ini. Setiap prajurit memiliki seseorang yang memperhatikan. Dan Ansin, yang sebelumnya menduduki peringkat pertama, tentu saja itu adalah orang yang terakhir yang memperhatikan. Ketika dia kembali dengan tegas, tujuannya adalah untuk mengatakan beberapa patah kata kepada Lo Sheng, sehingga pemilik istana ini juga tidak bisa berkata-kata. Pejuang lain sedang berjuang, tapi wanita ini sepertinya tidak tahu apa itu kesulitan dalam badai hukum yang begitu dahsyat. Dia masih mampu mengatasinya dengan mudah, yang membuat orang mengaguminya. Saat ini, peringkat Lo Sheng masih meningkat secara tertib. Dari tempat ke-9, dia sudah menembus tempat ke-7. Bahkan dia terus meningkat. Kemudian dia segera masuk 5 besar dan 4 besar.
Pada saat dia mencapai 13.000 mil, dia sudah berada di posisi 3 besar, karena 7 dari 10 prajurit teratas telah tersingkir. Yang sangat aneh adalah 3 prajurit teratas semuanya adalah prajurit dari Yeonmyo Tiangong. Tempat pertama masih Ansin, prajurit kedua adalah Sue Muyang, dan tempat ketiga tentu saja Loseng. Melihat itu, sekarang pemilik istana dan wakil pemilik istana dari 12 istana lainnya semuanya tampak sedikit malu. Pada tahun-tahun sebelumnya, para prajurit istana surgawi mereka telah mencapai hasil yang sangat baik. Namun tahun ini, tampaknya beberapa monster muncul di setiap istana surgawi, dan mereka semua menerobos 10.000 mil. Tetapi sekarang, mereka masih dapat maju ke atas. 10.000 mil. Di antara para pejuang, hanya mereka yang berasal dari Yeonmyo Tiangong yang tersisa. Membandingkan mereka seperti ini, maka akan mengungkapkan perbedaannya. Pemilik istana Anran Tiangong menghela nafas. Sepertinya tahun ini saya hanya akan menonton pertunjukan Yeonmyo Tiangong. Ekspresi para penguasa istana lainnya juga terdiam. Saya benar-benar tidak tahu di mana Yeonmyo Tiangong menggali para jenius ini. Melihat momentum ini, ketiga orang kecil ini mungkin memecahkan rekor peringkat kedua yang jaraknya 14.000 mil. Mendengar itu, wajah Yeon Luo tetap tenang. Dia tidak ingin membicarakan tentang Sue Muyang untuk saat ini. Tetapi dalam pandangan Yeon Luo, potensi Loseng pasti lebih dari itu. Dan pertunjukan bagus harus ada di belakangnya. Pada saat ini, lelaki tua biasa berkata, "Jika saya membacanya dengan benar, Loseng dan Sue Muyang, keduanya seharusnya orang yang naik dari dunia bawah, kan?" Yeon Luo mengangguk. "Iya, keduanya adalah orang yang naik." Orang tua berpakaian biasa itu terkekeh dan berkata, "Sepertinya keajaiban orang yang naik akan terjadi lagi." Apa yang disebut keajaiban orang yang naik hanyalah sebuah konsep yang sangat luas yang tersebar di dunia atas. Karena selama bertahun-tahun jumlah orang yang naik sangat besar. Tetapi kekuatan dan bakat sebagian besar orang yang naik sangat biasa-biasa saja. Dengan sedikit sorotan, dan hasil ini juga normal. Bagaimanapun teknik warisan dan fondasi di dunia besar tidak sebanding dengan yang ada di dunia bawah. Tapi mereka yang naik seringkali menjadi terkenal meski tanpa bersuara. Misalnya, Huan Hai Tianxun. Saat itu dia sangat berbakat sehingga mengejutkan seluruh aliansi. Setelah menjadi Tianxun, dia juga yang terbaik di antara Tianxun. Keajaiban orang yang naik. Seorang penguasa istana menggelengkan kepalanya. Apakah ini berarti mereka mungkin memecahkan rekor Huan Hai Tianxun? Tanya kepala istana lainnya. 18.000 mil, rekor ini sepertinya gunung yang tinggi. Berdiri di depan banyak orang super, jenius di istana ke-13. Gunung ini sangat tinggi sehingga menyesahkan dan hampir tidak bisa diatasi. Di generasi warisan api yang lalu, tidak ada prajurit yang akan menyerang gunung ini. Tapi orang tua berpakaian biasa itu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, di menara penghalang pikiran, Ansin tidak pernah berhenti sama sekali. Dia seperti seekor burung yang ceria, terbang bebas di tengah badai hukum sekarang dan dia yakin Loseng mengikutinya. Dia tidak perlu lagi menunggu. Jadi dia ingin meninggalkan Loseng sejauh mungkin. Oleh karena itu, kecepatan Ansin meningkat 3 kali lipat. Bahkan betapapun hebatnya badai hukum, dia tidak dapat menangkap sosoknya yang lincah. Sue Muyang merasa sangat lelah sekarang. Dia telah mengasingkan diri sebelum berpartisipasi dalam warisan api. Dia berbeda dari Loseng. Tidak lama setelah Loseng naik, dia dibawa langsung ke istana surgawi Yeonmyo oleh Yeon Luo. Adapun Sue Muyang, dia mengalami banyak kesulitan setelah kenaikannya, dan akhirnya menemukan Yeon Luo melalui bakatnya yang luar biasa. Sampai akhirnya berhasil memasuki istana surgawi Yeonmyo. Di sini, dia mengetahui tentang perbuatan Huan Hai Tianxun. Jadi dia memahami bahwa orang-orang yang naik juga dapat mencapai pencapaian tertinggi.
dan menjadi makhluk yang dijunjung oleh semua makhluk hidup di dunia. Ketika mereka berada di alam bawah, Sui Muyang dan Yuan Luo berkenalan dalam suatu krisis. Bahkan Yuan Luo telah banyak membantunya dan menjadi landasan baginya untuk mengendalikan dunia. Ketika dia mencapai prestasinya dan ingin menemukan Yuan Luo, dia menemukan bahwa dia hanyalah sebuah avatar yang ditakdirkan untuk kembali ke dunia atas. Setelah mengetahui identitas Yuan Luo, dia mengikutinya sepanjang jalan. Dia tidak pernah menyerah pada keyakinan ini di masa lalu, dan dia masih belum menyerah sekarang, meskipun dia mengerti bahwa Yuan Luo tidak menyukainya. Sekarang dia hanya ingin membuktikan kalau dirinya bisa menjadi sosok seperti Wan Hai Tianxun. Tapi sekarang badai hukum semakin kuat, dan luka di tubuhnya semakin parah. Kaki dan lengannya semakin terluka, sehingga tulangnya juga terlihat. Apa yang mampu dia pertahankan hingga saat ini adalah ketekunan dan keyakinannya yang sangat kuat. Adapun Lo Sheng, dia masih berada di peringkat ketiga, dan kecepatannya tidak bertambah atau melambat. Semakin jauh dia melakukan perjalanan ke dalaman badai hukum, semakin dia terkesan dengan pemandangan indah di badai hukum. Misalnya saja, di sepanjang jalan dia bisa melihat kristal es berwarna ungu di mana-mana. Secara teratur membentuk garis-garis berbentuk aneh di tanah. Garis-garis ini semuanya terbentuk secara alami, namun mengandung kekuatan hukum yang sangat unik. Contoh lainnya adalah kolam yang bentuknya seperti sawah tertingkat, dengan badan guntur berwarna ungu mengalir di dalam kolam tersebut. Namun jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa badai guntur tersebut sebenarnya adalah kolam guntur yang terbentuk oleh guntur. Tentu saja, keajaiban luar biasa ini juga mengandung lapisan niat membunuh. Jika dia tidak memperhatikan kekuatan hukum ini akan mengalir ke arah Lo Sheng, saat Lo Sheng terus bergerak maju, raungan keras tiba-tiba datang dari depan. Mendengar itu, Lo Sheng menoleh dan melihat seseorang. Sui Muyang. Meskipun Lo Sheng tidak mengenal orang ini, tetapi dia tahu bahwa dia adalah prajurit nomor 1 di Yan Yuntong. Dan ketika Yuan Luo menggunakan cincin cahaya merah untuk memilih prajurit, dia sepertinya mengucapkan beberapa kata aneh, dan pria ini sepertinya adalah pelamar Yuan Luo. Saat Lo Sheng masuk, dia menemukan bahwa Sui Muyang terjerat dalam tanaman merambat emas. Dia berjuang mati-matian, seolah ingin melepaskan diri dari belenggu tanaman merambat emas. Melihat luka yang dideritanya, Lo Sheng pun menghirup udara dingin. Tanaman merambat emas ini bukanlah makhluk hidup, tetapi tanaman merambat yang terbentuk sepenuhnya oleh hukum sistem kayu. Tidak peduli seberapa keras Sui Muyang berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari tanaman merambat tersebut. Sosok Lo Sheng melintas, tetapi melayang di langit dan dia bertanya, "Apakah Anda ingin saya membantu?" Sui Muyang berjuang untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa melepaskan diri dari tanaman merambat emas. Ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Lo Sheng, dia melototi Lo Sheng. "Tidak perlu. Tapi Anda tidak bisa melepaskan diri dari tanaman merambat emas ini sendirian." Lo Sheng menunduk dan bertanya. Dia tahu bahwa beberapa prajurit memiliki temperamen yang aneh, jadi dia tidak mengambil tindakan. Karena setelah dia muncul, semakin aneh temperamen mereka. Tapi saat ini Sui Muyang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lo Sheng dengan sedikit kegilaan di matanya. "Yang ingin saya buktikan adalah kekuatan saya sendiri. Bagaimana saya bisa memalsukannya dengan orang lain?" Mendengar ini, mulut Lo Sheng sedikit melengkung. "Karena Yuan Luo. Anda memanggilnya dengan namanya?" Sui Muyang berkata dengan dingin. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, bagaimanapun di istana surgawi Yuan Mio, status Yuan Luo dihormati. Umumnya para pejuang berbakat dari generasi muda ini menghormati Yuan Luo sebagai tuan istana. Bahkan tidak banyak orang yang berani memanggil Yuan Luo dengan namanya. Dan Sui Muyang adalah pengecualian. Bagaimanapun Sui Muyang telah mengenal Yuan Luo di alam bawah. Hal yang sama juga terjadi. Dia selalu merasa bahwa dia adalah keberadaan yang istimewa di mata Yuan Luo.
Dan Yonluo sendiri tidak peduli tentang statusnya. Lo Sheng tersenyum sedikit dan berkata, apakah ini aneh? Anda bukan satu-satunya yang mengenal Yonluo di dunia. Anda juga seorang yang naik dari dunia bawah, dan Anda mengenalnya juga. Xue Muyang telah mengasingkan diri demi warisan api, jadi tentu saja dia tidak tahu asal-usul Lo Sheng. Sebelum Xue Muyang selesai berbicara, Lo Sheng mengangguk. Iya, ada begitu banyak avatar Yonluo, tentu saja Anda bukan satu-satunya yang melihatnya. Mendengar ini, Xue Muyang terdiam, dan ekspresi kekerasan di wajahnya sedikit memudar. Lo Sheng terus berkata kepada Xue Muyang, saya tahu Anda ingin membuktikan diri kepada Yonluo, tetapi Anda tampaknya telah melakukan kesalahan. Ada apa? Kata Xue Muyang dingin. Yonluo yang Anda sukai bukanlah orang yang sama dengan Yonluo saat ini, karena avatar itu bukanlah tubuh utama. Setelah dia ditelan oleh Yonluo, avatar itu akan menghilang dari dunia ini. Jadi Anda tidak perlu membuktikan apapun pada Yonluo sekarang. Lo Sheng bukanlah ahli emosi, tetapi Xue Muyang juga seorang yang naik. Jadi dia mengucapkan beberapa kata persuasi. Namun kata-kata ini membuat suasana di luar menara Sege Yinian sedikit canggung. Bahkan Yonluo yang selalu memiliki ekspresi tenang, memiliki ekspresi tidak wajar di wajahnya. Sementara penguasa istana lainnya diam-diam memandang Yonluo dan geli. Adapun lelaki tua berpakaian biasa, dia terkekeh dan berkata, orang kecil zaman sekarang lebih aneh dari dulu, tapi mereka bisa membicarakan hal seperti itu di badai hukum ini. Mendengar kata-kata Lo Sheng, Xue Muyang sedikit terdiam. Sementara Lo Sheng menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia tidak ingin membangunkan orang ini. Dia hanya menyampaikan perasaan Yonluo, karena semua avatarnya hanyalah satu kenangan yang tidak penting. Dan bagaimana jati diri Yonluo bisa menyerah pada ingatannya sendiri? Setelah selesai berbicara, Lo Sheng tidak lagi tinggal, tetapi terus bergerak maju. Adapun apakah orang ini dapat mengetahuinya, itu tergantung pada otaknya sendiri. Setelah mata semua orang tertuju di sini untuk waktu yang singkat, mereka segera fokus pada Anshin, karena saat ini Anshin telah melampaui 16.000 mil. Jaraknya hanya 2.000 mil dari rekor yang dibuat oleh Hua Haitianshun, tetapi 2.000 mil ini bahkan lebih sulit untuk dilintasi. 16.000 mil jauhnya, Anshin ini benar-benar luar biasa. Wanita ini setelah warisan api ini mungkin akan diterima di pavilion Chu Xiang. Sungguh mengesankan, saya hanya menempuh jarak 13.000 mil di menara penyegel pikiran ini, dan itu sudah batasnya. Jelas, prestasi Anshin sekarang mengejutkan banyak pemilik istana. Meskipun wanita ini pernah tampil bagus sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertindak sejauh ini. Namun adegan selanjutnya bahkan lebih mencengangkan. Setelah Anshin melintasi 6.000 mil, kecepatannya benar-benar meningkat lagi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya hijau, dan retakan muncul di antara alisnya. Dan di celah tersebut, sebuah batu biru kecil terungkap. Meskipun sebuah batu seukuran ujung jari terlihat biasa saja, tetapi ketika banyak penguasa istana melihat batu ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dan lelaki tua berpakaian biasa itu tiba-tiba berdiri. Giok gerbang pertarungan abadi? Dia sebenarnya pemilik giok gerbang pertarungan abadi Yumen. Xiao Doulei, lelaki tua ini bersembunyi dengan sangat baik. Beberapa penguasa istana terkejut dan menghela nafas. Adapun para prajurit di satu sisi alun-alun, mereka sedikit bingung karena mereka tidak tahu apa itu giok gerbang pertarungan abadi. Orang tua berpakaian biasa itu duduk bersandar di kursi dan bergumam. Tidak, jika Anshin memiliki giok gerbang pertarungan abadi, pavilion Chu Xiang tidak akan mengetahuinya. Dan Xiao Douli tidak akan mengirimnya ke sini untuk berpartisipasi warisan api ini. Tapi, dari penampilan Tuan Istana Lama, tampaknya Anshin memiliki giok gerbang pertarungan abadi. Yonluo mengangguk.
Pada saat ini dia juga memandang Ansin dengan kagum. Faktanya, Yunru selalu percaya bahwa Loseng akan menjadi semakin nyaman cepat atau lambat. Dan sepertinya ini adalah masalah yang wajar. Tapi ketika dia melihat giok gerbang pertarungan abadi, dia ragu dengan penilaiannya sendiri. Jelas, giok gerbang pertarungan abadi adalah bakat yang sangat istimewa dan juga merupakan bakat yang sangat kuat. Berbagai perawakan khusus dan bakat khusus tidak jarang terjadi di dunia atas. Misalnya, perawakan abadi para monster kuno. Setelah berkultivasi sampai tingkat tertentu, tubuh fisik hampir dipulihkan menjadi abadi. Contoh lainnya adalah tubuh Yin Ungu, garis keturunan burung ponik sejati, naga sejati, dan garis keturunan berbagai makhluk mitos. Selalu ada pejuang yang bisa memilikinya, dan jumlahnya cukup banyak. Sama seperti klan garis keturunan naga dunia naga sejati, yang hampir semuanya memiliki garis keturunan klan naga sejati. Dan ini mungkin langka dan luar biasa di dunia bawah, tetapi sangat umum di dunia besar. Tapi giok gerbang pertarungan abadi berbeda. Sejauh ini, prajurit dengan giok pertarungan abadi sangatlah langka di seluruh dunia, dan mereka sangat misterius. Menurut rumor, setiap tubuh giok gerbang pertarungan abadi memiliki kemampuan uniknya masing-masing. Namun harus ada hukum sebab akibat yang tercatat di dalamnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah, hukum sebab dan akibat ini juga akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan prajurit. Senjata yang memiliki hukum sebab dan akibat adalah artefak tertinggi. Namun hanya ada lebih dari 3.000 artefak tertinggi di alam semesta. Selain melihat nama-nama senjata di monumen 10.000 roh alam semesta, jika para pejuang biasa menghabiskannya seumur hidup mereka, tidak mungkin bagi mereka melihatnya sekalipun. Karena setelah artefak tertinggi ditempa, hukum sebab dan akibat tidak dapat diubah, dan kecil kemungkinannya untuk berkembang. Dari sini kita bisa memahami mengapa banyak pemilik istana begitu terkejut ketika batu biru muncul di dahi Ansin. Setelah Ansin membuka giok gerbang pertarungan abadi, kecepatannya terus meningkat secara dramatis. 17.000 mil, 19.000 mil, 20.000 mil. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Ansin dengan mudah memecahkan rekor yang dibuat oleh Huan Haitiansun. Bahkan dalam waktu 2 batang dupa, Ansin dengan mudah menembus jarak 20.000 mil. Jadi setiap langkah berikutnya, Ansin membuat rekor. Adapun para penguasa istana di luar, wajah mereka juga sangat bersemangat. Mereka juga penasaran seberapa jauh Ansin akan melangkah sebelum dia berhenti. Yunruo merujutkan bibirnya dan dia mengalihkan pandangannya kembali ke Loseng. Faktanya hasil Loseng saat ini juga sangat luar biasa. Kecepatannya tidak lambat, tetapi sekarang dia telah masuki jarak 16.000 mil. Tanpa Ansin, pencapaian pasti Loseng akan menarik banyak perhatian. Tapi sayangnya, kecepatan Ansin sudah sangat menakutkan. Karena Loseng baru saja menembus 16.000 mil, dan Ansin sudah masuki jarak 20.000 mil. Sebagai perbandingan, hasil Loseng tidak ada apa-apanya jika dibandingkannya. Kecepatan Ansin masih meningkat. Seorang penguasa istana tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat ini, siapa lagi yang akan memperhatikan Loseng? Setiap penguasa istana menatap ke arah Ansin. Saat dia terus bergerak maju, badai hukum di belakang menjadi semakin menakutkan. Tetapi kecepatannya tidak hanya tidak melambat, tetapi malah menjadi semakin cepat. Jadi ini juga sangat mengesankan. 21.000 mil, 23.000 mil. Setiap kali Ansin menerobos ribuan mil, penguasa istana akan takjub. Adapun para pejuang berbakat di satu sisi alun-alun, mereka juga kagum. Mereka tidak memenuhi syarat untuk iri pada wanita seperti itu. Di masa depan, Ansin pasti akan menjadi seseorang yang mereka hormati. Tetapi pada saat ini, lelaki tua biasa berkata dengan ringan, Loseng juga telah melampaui 18.000 mil. Para penguasa istana yang menatap Ansin mengalihkan pandangan mereka ke belakang.
Lo Sheng juga memecahkan rekor Huan Haetiansun. Ini keajaiban. Tanpa Anxin, hasil Lo Sheng akan sangat mengerikan. Sayang sekali, Lo Sheng juga tidak beruntung. Dia seharusnya mencetak rekor, tapi Anxin langsung membuat rekor yang lebih mengerikan untuk menghentikannya. Para prajurit di alun-alun juga mulai membicarakannya. Meskipun kecepatan Lo Sheng tidak cepat, dia masih bergerak maju. Mungkin dia bisa mengejar Anxin. Tidak mungkin, Anxin hampir mencapai jarak 24.000. Jaraknya hampir 5.000 mil, dan semakin jauh dia melangkah, semakin sulit jadinya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengejar ketinggalan? Lihat semuanya, Lo Sheng berhenti. Saat ini semua orang melihat Lo Sheng tiba-tiba berhenti. Lo Sheng telah maju secara merata sebelumnya, tidak pernah lambat atau cepat, tetapi dia maju begitu lambat. Dari tempat terakhir yang tidak diketahui hingga akhirnya mencapai tempat kedua. Sekarang Lo Sheng berhenti, itu berarti dia dalam masalah. Apakah dia takut tidak tahan lagi? Sangat mungkin badai hukum saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia lawan. Anxin menembus 24.000. Semua orang sudah mengalami masalah dengan rekor kelanjutan Anxin, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh jangkauan wanita ini. Namun mereka percaya bahwa ini pasti merupakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu adalah rekor yang jauh lebih mengerikan daripada rekor yang dibuat oleh Hua Tiansun saat itu. Seperti yang mereka yakin, setelah Anxin menerobos sejauh 24.000 mil, kecepatannya masih mencengangkan tanpa ada stagnasi. Adapun Lo Sheng, dia telah berada di jarak 18.000 mil, tidak bergerak, sepertinya memahami sesuatu. Yuanluo merutkan bibirnya dan menatap Lo Sheng, tetapi ada sedikit perasaan cemas di hatinya. Dia telah optimis tentang Lo Sheng sejak awal dan berharap dia bisa merasa nyaman, tetapi sekarang Lo Sheng berhenti dalam badai hukum ini, dan Yuanluo tidak tahu apa yang ingin Lo Sheng pahami. 20.000 mil, 26.000, 27.000. Saya jadi gila, wanita ini pasti monster. Baru pada 28.000 mil kecepatan Anxin perlahan melambat. Akhirnya melambat. Ini telah melampaui rekor yang dibuat oleh Hua Haetiansun dengan jarak sejauh 10.000 mil. Prestasi ini sangat luar biasa. Omong kosong, jika Anda masuk lebih jauh ke dalam, badai hukum benar-benar di luar kendali. Ia sudah berada di lapisan dalam badai hukum dan tidak dapat diamati sama sekali. Kecepatan lari Anxin menurun tajam. Setelah mencapai 28.000, dia menempuh jarak 200 mil dan akhirnya menetap di posisi ini. Tidak lama kemudian, sosok Anxin muncul di depan pintu menara segel Yinian dengan sedikit senyuman di sudut mulutnya. Dia sangat bangga, tetapi sifatnya masih relatif mudah didekati. Hanya saja ketika para prajurit istana ke-13 memandang Anxin, mereka melihat seseorang yang memiliki posisi superior. Setelah Anxin kembali ke sisi alun-alun, dia menatap menara segel Yinian dan berkata, "Di mana Lo Sheng? Hah? Dia masih di 18.000 mil jauhnya." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.